Aku Salsa, aku sudah tidak muda lagi. Usiaku sudah kepala 4, aku bekerja di sebuah instansi pemerintah. Kebiasaanku masih seperti waktu masih gadis dulu, suka mengenakan pakaian ketat. Setiap kali ada yang memandang takjub padaku, aku merasa puas, seolah aku baru saja berbagi sedikit keindahan dengannya. Begitu juga dengan Mas Burhan suamiku. Begitu melihat gundukan semongko yang padat, seolah akan meloncat keluar, tangannya dengan ramah langsung hinggap di situ. Aku hanya bisa tersenyum melihat kelakuan suamiku itu. Pimpinan tempat aku bekerja, tidak pernah menegur cara berpakaianku itu. Pak Samsul seakan membiarkannya saja, hitung-hitung penyemangat bagi pekerja laki-laki, pikirnya. Dan aku pun enjoy-enjoy saja. Salah lo sendiri, kalau kau jadi angka 1, itu bukan salahku. Salahkan pikiranmu sendiri, gumamku dalam hati. Aku melupakan hukum sebab dan akibat, sehingga aku harus menuai benih yang kusemai sendiri. Waktu itu, jam telah menunjukkan pukul 3 sore. Ini artinya jam kantor telah berakhir. Satu demi satu karyawan yang bekerja di situ, mulai meninggalkan kantor menuju rumah masing-masing. Beberapa saat kemudian, aku sudah meluncur di jalanan menuju rumahku, dengan mengendarai motor metik. Jarak tempuh ke rumahku sekitar 20 menit. Jalanan seperti biasa, sangat lengang, karena komplek tempat tinggalku adalah hunian baru. Letaknya pun di pinggiran kota. Sore itu langit gelap, menandakan hujan akan turun. Aku memacu kendaraanku lebih cepat lagi, biar tidak kehujanan nantinya. Tapi apa mau dikata, ketika sampai di sebuah bangunan kosong, hujan mulai turun. Mau tidak mau, aku harus berteduh di bangunan kosong itu. Setelah memarkir motorku, aku masuk ke dalam bangunan kosong itu, ternyata tempatnya cukup bersih. Aku duduk di sebuah bangku kayu yang cukup panjang. Dalam hati, aku berdoa, semoga hujan cepat reda. Tidak lama kemudian, sebuah motor berhenti di sebelah motorku. Seorang pria muda yang seumuran dengan putraku, turun dari motornya. Kemudian anak muda itu masuk juga ke dalam bangunan kosong itu. "Maaf Bu, apa boleh saya ikut berteduh?" ucapnya. "Silahkan Dek. Saya juga numpang kok," jawabku. Dia memperkenalkan namanya, Randy 19 tahun, dia juga seorang mahasiswa semester 1, tapi beda kampus dengan anakku. Kemudian kami terlibat obrolan ringan, ternyata Randy itu sangat pandai bicara, sehingga aku menaruh respek ke dia. Hanya saja matanya yang selalu tertuju ke area montokku, membuat aku merasa risih. Sedikit demi sedikit dia mulai merapat ke arahku. Aku berusaha menjauh, tapi Randy malah semakin berusaha agar lebih rapat ke diriku. "Dek Randy," protesku. "Bu, gak apa Bu, hitung-hitung menghangatkan tubuh," jawabnya. "Jangan Dek, saya ini seumuran ibumu Dek," kilahku. "Justru itu Bu, saya suka yang telah matang," jawabnya sambil cengengesan. Akhirnya aku berdiri, Randy pun ikut berdiri, dan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, akhirnya terjadi juga. Dan ini merubah sudut pandangku terhadap usia muda. Ternyata anak muda zaman sekarang, memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas dari diriku, yang sudah cukup matang ini. Apa yang ku ketahui, ternyata belum apa-apa bila dibandingkan dengan pengetahuan Randy. Setelah semuanya usai, dan aku sudah kembali ke kondisiku semula. "Maafkan saya Ibu," ucapnya sambil menunduk. "Enak saja kamu minta maaf. Lebaran sudah lewat tahu," jawabku sambil tersenyum. Randy merasa lega mendengar jawabanku. "Kalau boleh saya tahu, Ibu pawaskah?" tanyanya. "Dijawab gak ya?" candaku. Setelah hujan reda, kami berpisah. Randy pulang ke kosannya, dan aku pun pulang ke rumahku. Malamnya, setelah suamiku tertidur pulas, aku keluar dari kamarku.
Aku duduk di teras belakang sambil memandang bulan purnama. Anak muda, kau telah meninggalkan Bengkalai dalam perjalanan hidupku. Kau harus menyelesaikannya sayang, desahku. Besoknya, ketika jam kantor telah usai, aku kembali ke rumah melewati jalanan yang lengang itu. Mentari sore cukup menyengat beda dengan kemarin sore. Sesampainya di bangunan kosong itu, aku melihat motor Randy sudah terparkir di tempat yang kemarin. Aku membelokkan motorku menuju motor Randy. Kemudian aku masuk ke dalam bangunan kosong itu. Sekarang gak hujan, ngapain istirahat di sini dek Randy, sapaku. Anu bu, jawabnya. Anu apa? Tanyaku sambil tersenyum. Menunggu sang kekasih sayangku. Jawabnya. Di usia senjaku ini, aku tidak menduga akan mempunyai kekasih lagi. Dan semuanya mengalir begitu saja seperti air. Terjadilah apa yang akan terjadi, aku tidak peduli. Karena segenap relung hatiku telah dipenuhi oleh cinta. Cinta suamiku, dan juga cinta kekasih mudaku.